Pambanci mematikan dari pelosok Kalimantan. Hanya ada dua kemungkinan jika sudah terkena: hidup berpisah atau mati bersama. Bismillah, assalamualaikum. Dan sebelum saya melanjutkan kisahnya, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pasangan muda Ivan dan Kristi baru saja tiba di sebuah desa di salah satu kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan. Mereka nampak bingung setelah turun dari bus. Lalu tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahunan menghampiri mereka berdua. "Bapak Ivan ya?" tanya orang itu sembari menunjuk tubuh Ivan. "Iya pak, saya Ivan," jawabnya. Syukurlah kalau gitu. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya sudah lama menunggu kalian berdua. Mari saya antar ke rumah yang akan kalian tempati, ujar Pak Muslim. "Oh iya pak, perkenalkan juga saya Ivan, dan ini istri saya Kristi," ucap Ivan memperkenalkan diri. Pak Muslim mengangguk sambil tersenyum. Beliau lalu mengambil tas dan kotak yang merupakan barang bawaan dari Ivan dan istrinya. Jalanan waktu itu masih belum beraspal seperti sekarang. Saat angin berhembus, debu-debu jalanan berterbangan memasuki mata dan menempel pada pakaian. Saat mereka melewati sebuah warung, terlihat beberapa pemuda desa yang tengah mengobrol. Salah satu di antara mereka menatap Kristi dengan lekat, hingga membuat Kristi menjadi risih dan berpindah ke sisi kanan suaminya. "Mau dibantu, Wak?" tanya pemuda tersebut. "Tidak usah. Lagi pula tidak terlalu berat juga," jawab Pak Muslim. "Itu tadi siapa pak? Anak Pak Muska?" tanya Ivan pelan, sembari terus menggenggam tangan istrinya yang ia rasa sudah mulai dingin di ujung-ujung jarinya. "Bukan pak, saya tidak punya anak." "Jangankan anak pak, rasanya menikah saja saya tak pernah merasakan," jawab Pak Muslim. "Maaf pak, saya tidak bermaksud," ucap Ivan spontan. Tak apa, santai saja pak." Nah, itu di depan belok kiri adalah rumah yang akan Bapak tempati selama bertugas di sini. Di sana juga ada sebuah sepeda motor yang sudah disediakan untuk keperluan Bapak, ujar Pak Muslim seraya mempercepat langkahnya. Karena hari sudah mulai sore, Pak Muslim menaruh tas dan satu kotak yang dia bawa, lalu mengeluarkan kunci dari dalam saku baju lusuhnya. Kriat! Saat pintu terbuka, tercium bau apek dari dalam rumah. "Apakah rumah ini sudah lama tak ditempati, Pak?" tanya Ivan sembari mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung. "Kira-kira kurang lebih dari 5-7 tahunan yang lalu pak. Setiap ada mantri yang ditugaskan ke sini selalu pulang lagi atau mengajukan pindah lokasi rumah. Maklumlah pak, kebanyakan mantri-mantri atau bidan yang dikirim ke desa ini perempuan. Mungkin ada rasa takut juga tinggal sendirian di tempat sesepi ini pak. Tapi sekarang saya berharap semoga saja Bapak Ivan dan istri betah tinggal di sini untuk membantu kami para warga. Karena pak, kalau kami sakit mau berobat aja harus naik angkutan umum terlebih dulu ke puskesmas. Mana kalau malam angkutan umumnya sudah tak ada pak. Seperti 2 bulan yang lalu, ada bayi dan anak-anak yang meninggal di desa ini karena penyakit dan tak sempat dibawa ke puskesmas," kata Pak Muslim. Ivan menarik nafas panjang. Mendengar harapan dari Pak Muslim, ia langsung memantapkan hatinya untuk tinggal di desa tersebut dengan fasilitas seadanya. Bahkan sinyal handphone pun tak ada. Ini kamarnya ada 2 pak. Yang satunya sudah dilengkapi dengan kasur dan meja kecil. Kalau kamar yang di ujung itu biasanya untuk tamu. Bisa digunakan kalau ada teman-teman bapak yang mau menginap di sini. Dan sekitar 15 meter di belakang itu ada sungai kecil dan di seberangnya ada kebun singkong milik Pak Haji. Siapapun boleh mengambil singkong-singkong di sana, asalkan untuk dimakan, bukan untuk dijual. Saya juga sering minta singkong di sana, Pak, Bu,
untuk membuat kue atau campuran nasi kalau beras sudah mulai menipis, ujar Pak Muslim. Memangnya Pak Mus ini rumahnya di mana, Pak? Tanya Ivan. Rumah saya dekat ladang jagung, Pak. Setelah orang tua saya meninggal semua, saya tinggal sendirian di dekat ladang jagung itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara sayup-sayup dari toa masjid yang entah berada di sebelah mana. Sudah mau maghrib, Pak. Saya pamit pulang dulu, Pak. Besok pagi-pagi saya akan kemari lagi buat bantu bebersih, ujar Pak Muslim sebelum berbalik menuju ke arah pintu. Namun saat akan melangkah keluar, Pak Muslim kembali berbalik. Oh iya, Pak, satu lagi yang saya lupa kasih tahu. Kalau maghrib jangan keluar rumah ya, Pak, Bu, bahaya, ujar Pak Muslim. Ivan mengerutkan keningnya. Namun saat akan bertanya, Pak Muslim sudah lari duluan. Malam itu Ivan dan Kristi mandi dengan air yang ada di dalam drum di dapur. Air itu sudah berjentik dan sangat dingin sekali. Namun mau tak mau, keduanya harus membersihkan tubuh mereka dengan air tersebut. Lantai di rumah itu nampak masih sangat berdebu. Telapak kaki Ivan dan Kristi dipenuhi debu meski sudah dicuci berulang kali, sehingga membuat Ivan dan istrinya terpaksa harus menggunakan sendal di dalam rumah. Ada gereja nggak ya di sini? Tanya Kristi. Entahlah, coba besok kita tanyakan pada Pak Muslim, jawab Ivan. Rasa kantuk kian terasa. Malam semakin dingin dan suara gemerisik dedaunan yang dihempas oleh angin terdengar bagai alunan musik pengantar tidur di telinga keduanya. Assalamualaikum Pak Ivan, panggil seseorang dari arah luar rumah, membuat Ivan dan Kristi yang masih berada di balik selimut langsung terbangun. Ivan mengucek-ngucek matanya, lalu berjalan tergesa ke arah pintu utama. Waalaikumsalam, Pak Muslim, ucap Ivan tersenyum, walau matanya masih terasa kelat. Waduh, saya jadi gak enak, Pak. Rupanya Pak Ivan dan istri masih tidur, ujar Pak Muslim seraya menggaruk-garuk tengkuknya. Ivan tertawa pelan. Nggak apa-apa, Pak. Lagi pula sudah jam 7 begini. Kami yang kesiangan bangun, ucap Ivan. Pak Muslim tersenyum sembari mengangguk. Oh ya, Pak. Pak Kades dan istrinya jam 9-an nanti katanya mau kemari, bantu-bantu Bapak dan Ibu bebersih dan mempersiapkan semua yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan, kata Pak Muslim. Iya, Pak, kalau begitu kami mau mandi dulu biar segar badannya, ucap Ivan. Nanti saya antarkan ke sungai, Pak. Sungai itu bersih, malah kebanyakan warga di sini ambil minum dari sungai itu karena airnya mengalir dari dalam batu. Jalanan ke sungai yang dimaksud oleh Pak Muslim itu melewati pepohonan dan semak belukar. Mereka menyusuri jalan setapak yang baru dibuat oleh Pak Muslim dengan menebas rumput-rumput yang ada di depannya. Nyamuk sangat banyak sekali. Bahkan suara dengungan nyamuk-nyamuk itu membuat Kristi merinding. Masih jauh, Pak? Tanya Ivan. Tidak, Pak, itu di bawah sana sungainya. Kalau tiap hari begini mandinya, bisa-bisa seminggu kemudian saya dan istri kena demam berdarah, Pak, ujar Ivan setengah bergurau. Ah, Pak Mantri ini bisa saja. Tapi Pak, Bapak tenang saja. Nanti saya bicarakan masalah ini pada Pak Kades. Mungkin beliau akan bersedia membuatkan kembali sumur untuk Bapak dan Ibu, lanjut Pak Muslim. Memangnya di rumah itu gak ada sumur ya, Pak? Kalau saya pribadi mending menimba air dari sumur ketimbang ke sungai begini. Apalagi jalanannya sudah dipenuhi rerumputan dan semak berduri seperti ini. Bukan tidak mungkin jika suatu hari saya bertemu ular atau hewan-hewan berbisa lainnya, ujar Ivan. Sebenarnya waktu pertama kali rumah itu dibuat, sumurnya sudah disediakan lebih dulu, Pak. Tapi semenjak anak si Yaya meninggal karena tenggelam di sumur itu, akhirnya sumur tersebut pun kemudian ditimbun, jawab Pak Muslim. Nah, itu sungainya, Pak. Saya mau minta singkong ke seberang sana dulu. Bapak dan Ibu silahkan mandi, ujar Pak Muslim lagi. Sungai itu mempunyai lebar sekitar 1,5 meter dan airnya sangat jernih, sehingga
Ikan-ikan yang berenang di dalamnya terlihat begitu jelas dari atas. Teman-teman, ada yang mau ke situ nggak? Ke sungai tuh yang dekatnya rumahnya Pak Muslim. Kita lanjut ya. Pak Muslim terlihat menyeberangi sungai dengan berjalan. Airnya tidak terlalu dalam, sebatas pinggang ke bawah saja. Kristi mulai terjun ke dalam air. Rasanya dingin sekali. Apalagi di sekitar situ sama sekali tak ada cahaya matahari yang masuk. Saat Kristi menyelam dan membuka matanya di dalam air, terlihat sekilas ada sepasang kaki berwarna hitam yang melewatinya. Seketika Kristi mengangkat kepalanya ke permukaan untuk memastikan apa yang sudah ia lihat. Namun tak ada siapa-siapa selain ia dan suaminya yang masih duduk di pinggir sungai sembari menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Tak ingin berpikir macam-macam, Kristi lantas berjalan ke pinggir sungai untuk mengambil sabun dan sampo-nya. "Kenapa nggak mandi?" tanya Kristi pada Ivan. "Airnya dingin." "Iya, kalau mau anget direbus dulu airnya." Setelah mereka selesai mandi, mereka kembali pulang menyusuri jalan setapak tersebut. Pak Muslim membawa lumayan banyak singkong dengan bibir yang nampak tersenyum. Rupanya, di rumah itu sudah menunggu Pak Kades dan istrinya yang membawa rantang dan sapu. "Perkenalkan, saya Abdul dan ini Minah, istri saya," ujar orang itu. "Saya Ivan dan istri saya Kristi. Bapak ini Pak Kades kan?" "Iya, benar sekali. Rasanya kita sudah pernah bertemu dulu kan di kantor Capil," potong Ivan dengan bibir tersenyum. "Ah, iya ya benar, di kantor Capil," ujar Pak Kades sembari menjabat tangan Ivan. "Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak baik hati ini. Beliau ini yang aku ceritakan waktu itu," ujar Ivan pada istrinya. Pak Mantri ini bisa saja membuat saya besar kepala," kata Pak Kades. "Oh ya, ini ada makanan untuk kita sama-sama makan di sini. Ayo, tadi pagi-pagi sekali istri saya masak banyak untuk dibawa kemari," kata Pak Abdul yang merupakan kepala desa di desa tersebut. Hari itu Ivan dan Kristi benar-benar sibuk sekali membersihkan rumah dan menata tempat obat-obatan yang seminggu lagi akan datang. Beberapa warga juga datang untuk membantu membersihkan rumput-rumput liar dan membuat sumur di samping rumah itu. Meski air sumur sudah banyak, namun masih sangat keruh untuk digunakan. Menurut Pak Kades tadi, sumur itu baru bisa diambil airnya sekitar seminggu lagi paling lama, sampai airnya benar-benar bersih. Malam itu Ivan baru saja selesai mandi dan akan beristirahat. Ia melihat Kristi yang nampaknya sudah terlelap. 2 minggu kemudian, hari itu Kristi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang menjual perlengkapan dapur seperti bawang, gula, dan lain-lain. Di tengah jalan pulang, Kristi diikuti oleh pemuda yang dulu pernah menawarkan bantuan pada Pak Muslim saat sedang mengantar Ivan dan dirinya ke rumah yang sudah disiapkan untuk mereka. "Sendirian aja? Kemana suaminya?" "Pasti kesepian kan? Karena setauku mantri itu profesi yang lumayan sibuk dan sangat menyita waktu." "Kasihan, istri cantik-cantik gini dibiarkan begitu saja. Coba kalau aku, pasti akan kupeluk belai setiap hari dan malam," ujar pemuda itu mulai nyerocos tak karuan, membuat Kristi mulai kesal. Namun, sebisa mungkin Kristi berusaha untuk tak menghiraukan perkataan si pemuda tersebut. Ia semakin mempercepat langkahnya. "Jangan pegang-pegang," bentak Kristi saat lengannya dielus oleh si pemuda. Begitu saja kau marah. Aku kan hanya ingin berkenalan denganmu," ucap si pemuda itu lagi-lagi berusaha menyentuh tubuh Kristi. Pantat Kristi ditepuk pelan oleh tangan kekar si pemuda yang langsung membuat Kristi menghentikan langkahnya. Ia melempar semua kantong plastik yang berisi bahan makanan itu ke tanah. Dengan wajah merah padam, Kristi menampar pipi si pemuda dengan sangat keras. "Kurang ajar, tak tahu malu," bentak Kristi, lalu berbalik untuk pulang. Ia membiarkan saja belanjaannya tertinggal. Dan semenjak hari itu, si pemuda yang diketahui bernama Jamil tersebut menjadi sering sekali ke rumah yang ditempati oleh Ivan dan Kristi. Ia nampak sangat akrab dengan Ivan. Mereka sering mengobrol sampai larut malam di pelataran rumah tersebut. "Pak Ivan, bukannya saya mau ikut campur atau menghasut, tapi sebaiknya Bapak jangan terlalu rapat dengan Jamil, karena
Dia itu gemar mengganggu istri orang. Ivan yang tengah menyusun obat-obatan itu lantas tersenyum dan menoleh ke arah Pak Muslim. Saya yakin Jamil tak akan tega melakukan itu pada saya. Lagi pula, saya percaya pada istri saya, Pak. Kristi itu istri yang setia. Kalau tidak, manalah mungkin dia rela ikut kemari, meninggalkan rumah dan lingkungan nyaman kami di kota. Dan lagi, Pak, kalau kita berbuat baik pada orang, maka orang itu tak akan tega menyakiti kita, jawab Ivan. Pak Muslim menghela nafas panjang, lalu beranjak dari duduknya untuk kembali melanjutkan mengecat dinding di luar rumah itu. Sayang, bajuku di jemuran itu tadi kamu yang angkat ya? Kok nggak ada di keranjang? Di mana kamu letakkan? Tanya Kristi. Aku belum angkat jemuran, mungkin kamu lupa naruhnya, jawab Ivan. Kristi kembali ke dalam kamar untuk mencari baju yang ia cari. Namun di mana-mana pun tak ada ia temui baju tersebut. Ini aneh. 2 hari yang lalu baju Ivan yang hilang, sekarang bajuku. Padahal seminggu terakhir ini sama sekali tak ada hujan ataupun angin ribut. Kalaupun diterbangkan angin, masa ia sampai jauh? Ujar Kristi. Di sisi lain, tok-tok, suara ketukan dari arah pintu terdengar cepat tanpa jeda. Ivan segera memakai baju kaosnya lalu berjalan ke arah pintu. Saat pintu terbuka, nampak seorang bapak-bapak sedang berdiri di luar dengan raut wajah panik. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Ivan seraya mempersilahkan si bapak itu untuk masuk ke dalam. Saya di sini saja, Pak. Istri saya tadi terjatuh di tangga saat akan ke jamban. Sekarang tubuhnya kaku sebelah, Pak. Tak bisa digerakkan, ujar si bapak bergetar. Ya Tuhan, ya sudah, Bapak tunggu sebentar, saya ambil tas dulu, kata Ivan seraya berbalik untuk masuk ke dalam. Sayang, aku mau pergi sebentar untuk memeriksa keadaan istri dari bapak yang di luar itu. Tolong kunci pintunya ya, ujar Ivan pelan, membangunkan istrinya. Kristi berjalan ke arah pintu. Dilihatnya Ivan sudah pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama bapak-bapak tadi. Sekitar 10 menitan, terdengar kembali suara ketukan di pintu. Kristi yang mengira itu adalah Ivan, lantas segera membuka pintu. Namun alangkah kagetnya ia saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu dengan bibir tersenyum sinis. Saat Kristi akan menutup pintu kembali, Jamil langsung mendorongnya sampai Kristi terjatuh ke lantai. Aku sudah sangat lama menunggu saat-saat seperti ini, ujarnya langsung melepaskan celana di depan Kristi yang berusaha untuk berlari ke arah kamarnya. Jamil menarik keras rambut Kristi sampai perempuan itu menangis menahan sakit. Ini semua karena kau sudah berani menamparku waktu itu, ujar Jamil. Wajah Kristi beberapa kali mendapat tamparan keras dari Jamil karena ia terus berontak. Dan untungnya tangan Kristi berhasil meraih wadah sampah jarum suntik dan menusukkannya ke pinggang Jamil sampai laki-laki itu mengerang. Dasar wanita sialan, bentak Jamil, berusaha mencabuti jarum-jarum yang menempel di punggungnya. Sementara itu, Kristi langsung berlari ke arah kamar dan mengunci pintu rapat-rapat, lalu mengganjalnya dengan keranjang dan juga meja. Kristi gemetar. Ia menangis terseduh-seduh saat pintu kamar mulai digebrak-gebrak oleh Jamil. Pertahanan Kristi hampir jebol andai ia tak mendengar suara teriakan dari Ivan. Ivan terlibat baku hantam dengan Jamil, sampai akhirnya Jamil pun lari tunggang langgang ketika Ivan mengancamnya akan melaporkan masalah itu kepada polisi. Ivan memeluk Kristi yang masih ketakutan. Maafkan aku sayang, ucap Ivan. Setelah kejadian malam itu, Jamil sudah tak pernah kelihatan lagi. Dan 2 hari setelahnya Ivan meminta Pak Muslim untuk tinggal bersama mereka dan menempati kamar yang kosong di rumah tersebut. Tentunya setelah meminta izin dari Pak Kades. Di sisi lain, aku gak suka kamu ngerjain itu, bentak Kristi setengah teriak, membuat Pak Muslim yang saat itu sedang beristirahat di dalam kamarnya kaget. Tapi kenapa? Bukannya selama ini kamu selalu mendukung apapun yang aku lakukan? Balas Ivan. Itu dulu, tidak untuk sekarang. Pertengkaran keduanya membuat Pak Muslim tak tahan dan langsung keluar dari kamarnya. Pak Muslim mengambil gelas kopi dan membuat segelas kopi hitam, lalu duduk di pelataran.
Ia mendengarkan dengan seksama apa yang diperdebatkan oleh pasangan itu. Sampai akhirnya Ivan keluar dan duduk di kursinya. Sementara Kristi langsung melemparkan bantal dan selimut keluar. Di sisi lain, dada Ivan sesak. Wajah menakutkan dengan lidah bercabang panjang itu tepat berada di depan wajahnya dan menindih tubuh Ivan. Bahkan Ivan tak mampu untuk mengeluarkan suara. Untungnya di saat-saat seperti itu, Pak Muslim yang sedang berusaha menyadarkan Ivan, beliau menekan-nekan ibu jari kaki Ivan dengan sekuat tenaga agar Ivan bisa tersadar. Keringat dingin mengucur saat Ivan sudah tersadar. "Bapak ketindihan," ujar Pak Muslim. Ivan menarik nafas panjang. Baru kali ini ia benar-benar merasakan apa itu ketindihan. 2 hari sudah ia tidur di luar. Dan selama itu pula ia dan Kristi tak pernah bertegur sapa. "Kau mau kemana?" tanya Ivan saat melihat Kristi dengan tas di kedua tangannya. "Aku mau pulang. Aku sudah tak menemukan kecocokan denganmu lagi. Buat apa hubungan ini diteruskan? Lebih baik kau lepaskan aku," ujar Kristi dengan nada ketus. "Kau berbicara seperti orang tak punya perasaan. Kau egois," bentak Ivan benar-benar marah. "Hah? Aku egois?" Ivan tiba-tiba jatuh. Dari hidungnya nampak mengalir darah segar. Kristi hanya melirik sekilas lalu kemudian memanggil Pak Muslim untuk membantu Ivan. Setelah Ivan dibaringkan di kasur, Pak Muslim langsung mengompresnya. Ivan demam. Suhu tubuhnya sangat panas. "Bu, sekiranya mungkin ada obat yang bisa diminumkan untuk Pak Ivan." "Panas sekali tubuhnya ini, Bu," ujar Pak Muslim nampak khawatir. Berbeda sekali dengan raut wajah Kristi yang acuh tak acuh melihat keadaan Ivan yang seperti itu. Sampai malam hari, Ivan masih belum sadarkan diri. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Ia meracau aneh dalam ketidaksadarannya. Pak Muslim sampai harus memanggil Pak Kades untuk memeriksakan keadaan Ivan. "Sudah lama sakitnya ini, Mus?" tanya istri Pak Kades. "Baru tadi, Bu. Bahkan sebelumnya Pak Ivan masih sehat-sehat saja, masih seperti biasa. Saya juga bingung kenapa bisa sampai seperti ini," jawab Pak Muslim. "Memangnya Pak Ivan ada riwayat sakit apa, Bu?" tanya Pak Kades pada Kristi. "Saya tak tahu dan tak mau tahu tentang dia," jawab Kristi singkat. Pak Kades dan istrinya saling tatap. Dari raut wajah keduanya nampak sekali kebingungan dengan jawaban Kristi yang terdengar aneh. Padahal semasa awal-awal datang ke desa tersebut, keduanya terlihat sangat romantis. "Ini seperti orang terkena pambanci," bisik istri Pak Kades pada suaminya. "Maaf sebelumnya, tapi kalau kami boleh tahu, ada masalah apa ya di antara kalian berdua ini? Karena rasanya aneh saja kalian yang sebelumnya akur malah seperti ini sekarang," ujar Pak Kades pelan. "Kalaupun memang ada masalah yang tak bisa diselesaikan, tak seharusnya Ibu membiarkan Pak Ivan yang sedang sakit ini hanya diurus oleh Pak Mus. Bagaimanapun masalahnya, tolonglah jangan sampai mengasuhkan suami Ibu begini. Saya lihat sakit Pak Ivan ini parah, Bu." Kristi terdiam. Ia merenungkan perkataan Pak Kades. Memang benar yang dikatakan lelaki parubaya itu. Kalau dipikir-pikir, Ivan memang tak pernah melakukan kesalahan yang fatal terhadap Kristi. Tapi entah kenapa, Kristi begitu sangat membenci suaminya itu sekarang. Jangankan untuk mengobrol, meliriknya saja, Kristi rasanya sudah mau muntah. Ia benar-benar sangat benci dan jijik pada Ivan. "Coba Mas, kamu panggilkan kakek Udin. Minta tolong periksakan sakit apa mantri kita ini. Siapa tahu kepunan. Kapunan itu banyak sebabnya. Ada yang gara-gara makan gak jadi lalu jalan, atau pas ditawarin minum kopi, singkong dan lain-lain gak mau," ujar Pak Kades dengan logat bahasa Banjar yang kental sekali. "Oh iya ya, beliau ini kemarin ada jalan-jalan ke belakang situ mencari tongkat untuk jemuran. Kata saya kan minta izin dengan penunggu. Tapi sepertinya beliau ini tidak percayaan dengan hal seperti itu, Pak," kata Pak Muslim. Setelah berkata seperti itu, Pak Muslim lantas beranjak dari duduknya dan langsung berjalan keluar. Di perjalanan menuju rumah Kai Udin, Pak Muslim merasa kalau ada seseorang yang sedang menguntitnya. Kai itu kakek ya,
atau kek gitu, Kai Udin jadi kakek Udin. Kita lanjut. Beberapa kali Pak Muslim menghentikan langkahnya dan terdengar suara dedaunan kering yang terinjak kaki. Entah itu manusia atau hanya binatang. Dan saat beliau akan meneruskan langkahnya lagi, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Lalu tanpa basa-basi, langsung mengayunkan balok kayu yang dia bawa ke arah Pak Muslim. Tapi untungnya, Pak Muslim yang seorang ahli dalam bela diri Kuntau tersebut dengan sigap menahan serangan orang bertopeng itu. Keadaan malah menjadi terbalik ketika Pak Muslim benar-benar mengeluarkan jurus Kuntau andalannya. Orang itu akhirnya lari tunggang langgang meninggalkan Pak Muslim yang masih berdiri menatapnya sampai benar-benar hilang di balik rimbunan pohon. Tak tahu rupanya dia kalau aku ini juara Kuntau sedari dulu, gumam Pak Muslim sebelum melanjutkan langkahnya. Tok 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 tok. Pak Acil, Pak Acil, panggil Pak Muslim saat berada di depan pintu rumah. Tidak lama kemudian, pintu yang sudah mulai lapuk itu dibukakan oleh seorang kakek dengan memegang kipas di tangannya. "Kenapa malam-malam ke rumahku?" tanya Kai Udin. "Anu, Pak Mantri kita sakit. Tubuhnya panas dan meracau tak karuan. Sama Pak Kades saya disuruh kemari untuk meminta bantuan pada Pak Acil. Dan mungkin saja Pak Mantri kita itu kapuhunan," jawab Pak Muslim. "Aduh, inilah susahnya kalau ada orang baru masuk ke desa dan tak mau tahu tentang aturan yang mereka pikir aneh untuk dipatuhi. Ya begini jadinya. Dia yang sakit, kita yang repot," ujar Kai Udin. "Lah terus gimana ini? Mau atau tidak pian mengobati mantri itu?" tanya Pak Muslim. Iya, tunggu dulu sebentar. Aku mau memakai celana. Kalau nanti melorot sarungku di jalan, gimana?" ujar Kai Udin. "Bah dah, dasar kakek ini," sungut Pak Muslim. Singkatnya, saat sampai di tempat Ivan dan Kristi, Kai Udin nampak mengerutkan keningnya. Mulutnya nampak berkomat kamit membaca bismillah dan doa. Lalu beliau melangkah masuk ke dalam rumah. Saat pertama kali masuk, beliau menatap lekat kepada Kristi yang langsung membuang muka. "Ini bukan kepuhunan," ujar Kai Udin. Pak Kades mengerutkan keningnya. "Lalu kena penyakit apa Pak Mantri kita ini? Sakit biasa berarti ya?" "Aku kan mengatakan kalau dia ini tidak kapuhunan Pak Kades, dan tidak ada mengatakan kalau dia sakit biasa. Lah jadi ada yang memberi pambanci pada pasangan ini. Pambanci 2 sungai dari pedalaman Kalimantan Tengah. Aku tahu karena dulu aku punya teman orang Dayak yang bisa memberi pambanci seperti ini," ujar Kai Udin. "Kalau itu pambanci, berarti benar dugaan saya," ujar Pak Muslim. Kai Udin mengalihkan pandangannya pada Kristi. "Pasti sebelumnya kamu pernah kehilangan baju, celana, atau sarungmu kan? Yang sampai saat ini belum ketemu?" tanya Kai Udin. Kristi tak menjawab, karena yang dibutuhkan dalam ritual memberi pambanci ini diperlukan pakaian kedua pasangan yang mau dipisahkan. Gelas 2 buah, piring kaca 2 buah yang sering digunakan oleh korban, lengkap dengan sendok, rambut, gambar biasanya yang saat berdua. Lalu nanti disobekkan, dipisahkan. Benda-benda yang terbuat dari kaca akan dipecahkan dan dikubur di pinggir sungai bersama rambut, gambar, dan lain-lain. Tentunya di sungai yang saling berseberangan, dan dibacakan mantranya yang seperti papantun, yang kurang lebih mungkin artinya begini: kalau kedua sungai ini bisa menyatu, maka menyatulah kembali pasangan ini. Namun jika tidak, saya nggak berani lanjutin teman-teman. Ya, pambanci ini sudah jarang sekali yang meritualkannya, karena caranya yang cukup sulit dan lagi korban akan mati jika tidak bercerai, lanjut Kai Udin. "Lalu untuk menyembuhkan mereka dari pengaruh pambanci itu bagaimana Kai?" tanya Pak Kades. "Hanya ada satu cara, dan cara ini bisa dibilang sangat amat mustahil dilakukan." "Caranya apa Kai?" desak istri Pak Kades. "Gali kembali buholnya, lalu satukan dan kubur." "Masalahnya kan kita tidak tahu siapa yang memberi pambanci ini. Lagi pula,
Kita juga tak tahu di mana mereka mengubur benda-benda itu. Apa ada cara lain, Kai? Itu hanya satu-satunya cara. Lagi pula di Kalimantan Tengah, sungai yang saling berseberangan itu tidak sedikit. Dalam satu desa bisa saja ada 3 atau 4 sungai yang saling berseberangan. Sangat mustahil untuk mencarinya. Kita masih mencari. Pasangan ini sudah mati nanti, ujar Kai Udin. Allahu Akbar. Kira-kira siapa yang melakukan ini pada mereka? Gumam Pak Kades. Pak Muslim nampak tertegun. Ia menelan ludahnya berkali-kali. Pak, maaf sebelumnya. Tapi saya rasa ini ulah keponakan Bapak. Karena Bu Kristi pernah cerita pada saya kalau ponakannya Bapak itu mengganggu dia sepulang dari warung. Dan alasan utama mereka membawa saya tinggal di sini itu karena sebelumnya Jamil pernah mencoba melakukan hal tidak senonoh pada Bu Kristi di saat Pak Ivan sedang memenuhi panggilan salah satu warga desa. Untungnya Pak Ivan datang tepat waktu sebelum Jamil berhasil menggagahi Bu Kristi, Pak. Malam itulah terjadi perkelahian fisik antara keduanya. Sampai akhirnya Pak Ivan mengancam akan melaporkan ulah Jamil tersebut kepada polisi. Lalu Jamil pergi dan tak pernah terlihat lagi sampai saat ini. Semenjak itulah mereka mengajak saya kemari dan meminta saya untuk merahasiakan kasus pelecehan ini pada orang lain, termasuk Bapak. Kasihan Pak, mereka ini orang baik. Walau saya dan mereka berbeda agama, tapi mereka tak pernah sekalipun memasak daging babi di dapur demi menghargai saya. Mereka rela memasak di dekat pohon sana itu, cerita Pak Muslim. Pak Kades nampak sangat geram. Raut wajahnya seketika berubah. Dasar bajingan. Kalau bukan karena orang tuanya, sudah dari dulu dia itu kuusir dari sini. Kelakuan tak pernah berubah, ujar Pak Kades. Tapi sejak kapan pula si Jamil punya kenalan orang sana, orang Kalimantan Tengah? Tanya istri Pak Kades. Kamu lupa si Jurai itu orang mana? Tanya Pak Kades pada istrinya. Jurai adalah salah satu teman Jamil yang berasal dari Kalimantan Tengah. Pak Kades mencurigai kalau Jurailah yang memberitahukan tentang pambanci atau dukun pada Jamil. Malam itu juga Pak Muslim dan Pak Kades mencari keberadaan Jurai. Pemuda itu biasanya tidur di rumah Jamil. Orang tua Jamil nampak kaget saat melihat kedatangan Pak Kades di tengah malam buta tersebut. Mana Jamil? Tanya Pak Kades. Ada apa ini Dul? Kenapa malam-malam mencari Jamil? Apalagi yang sudah dia buat? Ujar ibunya Jamil memberondong Pak Kades dengan banyak pertanyaan. Anak kakak si Jamil itu sudah membuat hal yang sangat kurang ajar pada mantri dan istrinya. Dia hampir saja memperkosa istri mantri. Dan sekarang dia berulah lagi dengan memberi pambanci pada pasangan itu. Di mana dia sekarang? Kau main percaya saja dengan orang-orang baru itu. Memangnya ada bukti kalau Jamil anakku yang melakukannya? Ha? Balas perempuan paruh baya tersebut dengan suara tinggi. Perlu bukti apa lagi? Apakah pengakuan orang-orang yang sebelumnya itu kurang untuk dijadikan bukti? Sayang anak itu boleh, Kak. Boleh sekali. Boleh sayang. Dan memang itu harus untuk setiap orang tua. Tapi cara kakak ini salah, terlalu dimanja. Sudah tahu kelakuan anak kakak ini seperti setan. Tapi bila orang menasehati, orang itu yang kakak marahi. Saya sudah cukup bersabar dengan kelakuannya selama ini. Tapi sekarang tak ada toleransi lagi untuk perbuatannya itu. Kalau dalam waktu 24 jam dia tidak menemuiku, aku sendiri yang akan menulis laporan kepada kepolisian, ujar Pak Kades tegas. Pak Muslim terlihat cukup puas mendengar perkataan Pak Kades. Tak salah kalau Pak Abdul selalu terpilih menjadi kepala desa di sana, karena memang orangnya tegas, baik hati dan sederhana. Beliau sudah membangun desa itu menjadi lebih maju, tak pandang bulu urusan hukum. Bahkan beliau juga tak pandang bulu, bila ada orang yang bersalah pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Sementara di rumah, wajah Kristi terlihat sudah sangat pucat dengan mata yang terus menatap lantai. Beberapa kali istri Pak Kades berusaha memijit-mijit tengkuk Kristi dengan minyak kayu putih. Kai Udin terlihat berdiri di depan pintu
sambil mengisap rokok tembakaunya. Bau tembakau menyeruak membuat Bu Kades terbatuk beberapa kali. Asapnya mengepul memenuhi ruangan tersebut. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara Pak Muslim dan Pak Kades yang sudah datang. Brak! Pak Kades melempar Jurai ke pelataran. Demi Tuhan, Pak, saya tidak tahu apa-apa. Memang waktu itu Jamil pernah menanyakan seputaran tentang perdukunan pada saya, dan saya ceritakan apa adanya. Saya tak perlu cerita, Pak. Siapapun yang bertanya tentang keadaan kampung saya akan jawab yang sebenar-benarnya. Saya pun tak tahu kalau Jamil sampai melakukan hal itu pada Pak Mantri, ujar Jurai nampak ketakutan. Kau jangan coba-coba berbohong padaku, Rai, bentak Pak Kades. Sungguh, Pak, demi Tuhan, saya tidak bohong. Tapi kalau Jamil memang mendatangi dukun itu, saya tahu di mana tempatnya, Pak. Saya akan bawa Bapak ke sana. Karena kalau dilihat dari keadaan mereka ini, sudah berada di tahap akhir menuju kematian, ujar Jurai meyakinkan Pak Kades kalau dirinya tak ikut dengan kelakuan Jamil. Ya Allah ya Robbi, kau jangan berkata seperti itu, Rai. Umur seseorang hanya Allah yang tahu, tegur Bu Kades. Bukan maksud saya seperti itu, Bu. Tapi itu pengalaman saya sendiri yang sudah sering melihat orang seperti ini, jawab Jurai. Sudah, tak usah berdebat. Sekarang lebih baik kau hubungi kawanmu yang orang terminal itu. Pesan 2 kursi di bus padanya untuk kita besok, ujar Pak Kades. Kristi melihat di bagian sudut ruangan ada sesosok makhluk mengerikan berambut panjang dan tebal hingga menutupi tubuhnya. Lidah makhluk itu sesekali keluar. Lidah itu bercabang dan sangat panjang. Matanya pun sangat aneh, berwarna hitam dan putih di bagian tengahnya. Kalau manusia normal kan yang hitam dikelilingi warna putih kan matanya, tapi mata makhluk tersebut sebaliknya. Kristi menggigil, namun ia tak bisa sedikit pun memalingkan wajahnya ke lain arah. Perlahan-lahan makhluk itu berjalan dengan bibir menyeringai. Saat makhluk itu sudah dekat, Kristi bisa melihat dengan jelas kuku kaki makhluk tersebut rupanya sangat panjang dan menghitam, baunya mirip lumpur. Weh! Kristi muntah karena tak tahan mencium bau lumpur busuk dari makhluk yang berada di hadapannya itu. Namun meski begitu, Kristi masih tetap tak bergeming dari duduknya. Matanya melotot menatap makhluk aneh tersebut. Tiba-tiba Kai Udin melempar sesuatu ke arah Kristi yang langsung saja membuatnya jatuh pingsan. Maaf, Pak. Tadi saya sudah pesankan kursi di bis untuk besok. Tapi bos saya tidak mengizinkan saya libur, Pak. Bagaimana ya, Pak? Ucap Jurai setelah beberapa waktu berlalu. Masalah pekerjaan, kau tak usah khawatir. Yang kita utamakan sekarang adalah keselamatan dari Pak Mantri dan istrinya. Karena ini juga melibatkan kau, Rai. Iya, Pak, saya mengerti, jawab Jurai. Menjelang subuh, di saat semua orang sudah tertidur, Ivan terbangun. Mukanya pucat dan tubuhnya terasa sangat dingin. Ia mencium bau lumpur yang melangsang sampai ke tenggorokan. Ia menatap ke arah Kristi yang berada tepat di sampingnya. Ia nampak terkesiap kaget begitu melihat Kristi yang dalam pandangannya berwujud makhluk menyeramkan dengan lidah bercabang. Ivan berusaha menjauh ketika dalam pandangannya ia melihat sosok itu menoleh menatapnya. Nafas Ivan bergemuruh. Istri Pak Kades yang tidur tak jauh dari tubuh Kristi terbangun. Ia nampaknya juga kaget ketika melihat wajah Ivan yang menegang dan sangat ketakutan saat melihat istrinya sendiri. Pak Ivan, Bapak baik-baik saja kan, Pak? Tegur Bu Kades sembari berusaha membangunkan suaminya. Suruh dia pergi, aku tidak mau makhluk menyeramkan itu ada di sini, ujar Ivan menunjuk ke arah Kristi yang masih belum sadarkan diri. Ini Bu Kristi, Pak, istri Bapak. Bukan, dia bukan Kristi. Pak Kades, Pak Muslim dan Kai Udin yang terbangun karena suara Ivan yang menggelegar itu saling tatap satu sama lain. Pindahkan saja istrinya ke dalam kamar atau di atas ranjang itu, suruh Kai Udin. Dengan keadaan masih mengantuk, Pak Kades dan Bu Kades dibantu Pak Muslim terpaksa harus memindahkan tubuh Kristi menjauh dari Ivan. Apa yang kau rasakan sekarang, Nak? Tanya Kai Udin. Ivan terdiam. Bola matanya bergerak kiri dan kanan.
Sepertinya Ivan sedang memikirkan sesuatu. Bau lumpur ini terus tercium. Baunya menyengat sekali. Kaiudin menghela nafas ketika mendengar Ivan menggumam. Cobalah berdoa. Atau mungkin kau punya Alkitab? Coba baca, biar hatimu tenang, ujar Kaiudin. Lagi-lagi Ivan tertegun. Ivan yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Ivan yang sebelumnya. Coba cari salib atau kitab suci mereka dulu. Orang yang terkena seperti ini harus banyak-banyak berdoa dan mengingat Tuhan, suruh Kaiudin pada Pak Kades. Pak Kades berusaha mencari apa yang disuruh oleh Kaiudin tadi. Namun ia tak menemukan salib atau Alkitab di mana-mana pun. Permisi Pak, saya masuk kamar kalian ini ya. Izin Pak Kades. Ivan hanya terdiam. Matanya tak berkedip menatap lantai. Tidak lama kemudian, Pak Kades kembali keluar dengan memegang salib dan Alkitab di masing-masing tangannya. Nampaknya mereka ini rajin beribadah, oceh Pak Kades. Pak, Bapak tahu ini apa kan Pak? Tanya Pak Kades pada Ivan. Ivan mengangguk. Kalau begitu, coba Bapak baca, biar hati Bapak tenang dan hilang semua pikiran yang mungkin mengganggu Bapak. Lanjutnya. Perlahan-lahan, Ivan menggerakkan tangannya, ingin meraih Alkitab yang diserahkan Pak Kades. Namun sesaat kemudian, dia menggeleng. Kenapa tak jadi Pak? Tanya Pak Kades. Ivan menggeleng keras. Kaiudin yang sedang menyurut rokok tembakaunya tersenyum. Bukan dia yang tak mau, tapi hantu yang ada di dalam dirinya menolak, ujar Kaiudin. Coba kemarikan salibnya, lanjut Kaiudin. Lelaki renta tersebut berusaha meletakkan salib di tangan Ivan dan menyuruhnya untuk menggenggam salib tersebut. Namun baru saja diletakkan di telapak tangannya, tiba-tiba tercium bau gosong. Ivan lalu melemparkan salib tersebut hingga patah ke dinding. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ucap Kaiudin seketika meletakkan tangannya di kepala Ivan. Pak Kades dan istrinya saling tatap. Ivan kembali tak sadarkan diri. Ba'da dan subuh, saat Pak Kades sudah bersiap dan tengah menunggu kedatangan Jurai, terlihat 3 orang yang sedang berjalan ke arah rumah mantri tersebut. Setelah disorot dengan senter, rupanya itu adalah Jurai dan orang dari Jamil. Mana si Jamil? Tanya Pak Kades. Belum pulang, jawab ibunya Jamil terdengar ketus. Tanpa babi bu lagi mereka masuk ke dalam rumah. Kalau dilihat-lihat sepertinya Pak Mantri ini terkena penyakit biasa, mungkin demam berdarah. Coba besok bawa ke puskesmas. Sakit biasa apanya? Aku ini sudah berpengalaman dengan hal seperti ini. Dan mereka terkena pambanci dari orang yang menginginkan rumah tangga mereka hancur, sahut Kaiudin nampak kesal dengan perkataan ibunya si Jamil. Sebelum ada keributan, Pak Kades langsung menengahi. Sudah, kalau tujuan kakak kemari hanya untuk membela anak kesayangan kakak itu, lebih baik sekarang juga kakak pulang. Jangan menambah panas suasana, ujar Pak Kades. Sementara Jurai hanya diam menunduk, tanpa berani menatap orang-orang di dalam rumah tersebut. Kau sudah siap, Rai? Pukul berapa busnya lewat? Tanya Pak Kades pada Jurai. Jam 8 pagi, Pak. Kemungkinan lewat sini sekitar pukul 9-an, jawab Jurai. Baguslah kalau begitu. Jadi sekarang kita bisa siap-siap terlebih dulu, kata Pak Kades. Mau kemana, Dul? Tanya ibunya Jamil. Mencari tatambah untuk Pak Mantri, jawab Pak Kades singkat. Jurai dan Pak Kades nampak sama-sama saling diam saat sudah duduk bersebelahan di dalam bus. Kau rasa dukun itu mau menolong kita? Tanya Pak Kades. Mungkin iya Pak, tapi kita usahakan saja dulu dengan membayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil. Tapi itu pun kalau memang benar dukunnya yang itu, jawab Jurai. Pak Kades mengangguk. Malam semakin larut. Orang-orang di dalam bus nampaknya sebagian sudah terlelap. Namun Pak Kades sedikit susah untuk memejamkan matanya, karena bus yang seringkali menabrak lubang-lubang besar di tengah jalan. Sayup-sayup ia mendengar bisikan yang seolah-olah menyuruhnya untuk segera memejamkan mata. Beberapa kali Pak Kades hampir terlelap, namun segera kemudian matanya terbuka lagi
setelah bus kembali berguncang. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah pelabuhan. Jurai nampaknya sedang tawar-menawar harga charteran masuk ke desanya dengan seorang bapak-bapak pemilik perahu mesin. Pak Kades mendengarkan obrolan Jurai dengan bapak-bapak itu tanpa ia tahu arti dari bahasa yang digunakan oleh mereka. Katanya 150 langsung sampai ke desa saya, Pak. Biasanya kalau umum bukan charteran cuma 20 ribuan per orang. Tapi beruntung kita sampainya sudah sore begini. Jadi taksian air milik warga desa saya sudah pada pulang, Pak, kata Jurai. Apa tidak bisa kurang lagi, Rai? Tanya Pak Kades. Pas, Pak. Tadi saya sudah tawar tapi orangnya tidak mau, jawab Jurai. Ya sudahlah, daripada kita bermalam di sini kan, malah akan semakin membuang-buang waktu, ujar Pak Kades merogoh dompet di dalam saku celananya. Beliau menyerahkan 3 lembar uang 50 ribuan pada Jurai. Lalu akhirnya mereka pun berangkat menaiki perahu mesin milik Pak Ramli, sebut saja namanya begitu. Rintik gerimis mulai turun. Air sungai pun nampak bergelombang. Wajah Pak Kades nampak menegang. Kedua tangannya memegang pinggiran perahu. Tenang saja, Pak, tidak akan terjadi apa-apa, ujar Jurai menenangkan Pak Kades yang nampak ketakutan. Setelah melewati belokan sungai, terlihat beberapa rumah dengan penerangan listrik, namun sebagian masih belum ada listriknya. Ini desa saya, Pak. PLN memang belum masuk sampai ke sini, Pak. Hanya orang-orang yang berada memakai genset untuk lampu dan menonton televisi, kata Jurai menunjuk ke beberapa rumah yang memiliki penerangan. Op, Mang, op, seru Jurai seraya berdiri. Ketika mesin perahu tersebut diselaukan, Jurai langsung melompat ke arah jamban dan kemudian menahan perahu agar Pak Kades bisa melompat keluar. Dekat sekali desamu dari pelabuhan itu tadi, Rai. Dipinta 150 ribu, ujar Pak Kades. Jurai cuma tersenyum menanggapi perkataan Pak Kades. Mereka berjalan menaiki tangga lempang atau tangga khas Dayak yang terbuat dari kayu bulat. Pak Kades yang tak terbiasa menaiki tangga seperti itu lebih memilih berjalan di tanah yang berlumpur setelah menaiki 2 anak tangga lempang. Pak Kades nampak tertegun ketika melihat rumah keluarga Jurai yang nampak sangat tua dan reot. Bahkan beberapa dindingnya sudah ditambal dengan karung agar tak tempias ketika hujan. Rumah yang bergaya kuno itu memiliki tinggi 2 meter dari tanah. Pak Kades garuk-garuk kepala ketika melihat tangga yang sama dengan di sungai tadi terpasang di rumah tersebut. Ada tangga lain kah, Rai? Kakiku rasanya lemas naik tangga itu, bisik Pak Kades membuat Jurai menahan senyum lucunya. Bapak pegangan di sini, nah, terus pelan-pelan naik. Bapak tidak akan kenapa-napa, ujar Jurai. Mai, Amai, panggil Jurai pada seorang laki-laki parubaya yang sedang meraut bambu dengan langge atau anak mandau. Iko karai, ujar ayahnya sembari menyoroti Jurai dan Pak Kades dengan senternya. Iyo, Mai, ini saya datang bersama Pak Abdul, kepala desa di desa tempat saya kerja, ujar Jurai memperkenalkan. Inai mana? Tanya Jurai lagi setelah mereka memasuki rumah tersebut. Meski dari luar sudah sangat tua dimakan usia, tapi di dalam rumah itu barang-barang tersusun rapi dan sangat bersih. Amai memiliki arti ayah dan Inai memiliki arti ibu. Amai, Inai, panggilan orang tua dalam bahasa Dayak Murung. Inaimu beli gula ke warung, jawab ayahnya. Mari silahkan duduk, Pak. Maaf kalau rumah kami kotor sekali, ujar ayahnya Jurai sembari mengangkat bambu-bambu yang ia raut tadi, lalu menaruhnya ke sudut ruangan yang gelap. Di rumah Jurai hanya diterangi dengan lampu minyak yang hanya ada 3 buah saja. Lampu itu pun buatan sendiri dari botol bekas minuman Krating Daeng, membuat Pak Kades baik hati tersebut terenyuh. Ya Allah, aku sudah sangat bersalah telah menyalahkan Jurai. Seharusnya aku tidak boleh menyalahkannya dan menyangkut pautkan masalah yang sudah dibuat Jamil padanya, batin Pak Kades. Lumayan lama mereka mengobrol-ngobrol ringan. Datanglah seorang perempuan parubaya bertubuh kurus, membawa bungkusan plastik gula di tangannya.
Matanya nampak berbinar-binar ketika mengetahui bahwa Jurai anaknya telah pulang. Ia memeluk anaknya tersebut dan menciuminya dengan penuh kasih, membuat Pak Kades semakin terharu dan tanpa sadar meneteskan air mata. "Ini siapa, Rai?" "Saya Abdul, Bu. Saya kemari karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan," jawab Pak Kades. Ibunya Jurai dan ayahnya nampak berdebat dalam bahasa mereka. "Orang tuamu marah, Rai?" bisik Pak Kades. Jurai tertawa kecil saat mendengar pertanyaan was-was dari Pak Kades. "Tidak, Pak. Ayah saya menyuruh ibu saya untuk membuat air. Tapi ibu saya bilang, Bapak ini orang Muslim, makanya mereka berdebat masalah gelas yang akan digunakan untuk Bapak makan dan minum selama di sini," ucap Jurai menjelaskan. "Tolong katakan pada ayah dan ibu Rai agar tak usah khawatir masalah makanan. Kan kita bisa beli saja." "Masalahnya, Pak, di sini semua warganya bukan Muslim, Pak," jawab Jurai. Pak Kades pun mengangguk. Tiba-tiba ayahnya Jurai keluar rumah. Lalu beberapa saat kemudian, beliau kembali dengan membawa 2 buah piring dan 1 buah gelas beserta sendoknya. "Dari mana piring itu?" tanya Jurai. "Pinjam pada pamanmu. Karena cuma mereka yang mempunyai alat-alat makan khusus untuk kaum Masih atau orang Muslim," jawab ayahnya. Tidak beberapa lama kemudian, 4 gelas kopi dihidangkan bersama dengan nasi lemang dan singkong rebus. Sambil makan, Pak Kades mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke desa tersebut bersama Jurai. Kedua orang tua Jurai nampak saling berpandangan. "Kalau begitu, besok saya antar Bapak ke Pahumaan." "Jadi Pahumaan itu ladang ya artinya?" "Besok saya antarkan Bapak ke ladang ya, Pak. Karena orang yang Bapak cari ini tinggalnya di Pahumaan, jarang sekali pulang ke kampung," kata ayahnya Jurai. Singkat cerita, pagi harinya Pak Kades sudah berjalan-jalan di sekitar rumah Jurai. Ia melihat beberapa ekor babi di dalam kandang yang tak jauh dari rumah, dan ada beberapa ekor anak anjing yang sedang bermain kejar-kejaran dengan ayam. "Pak Kades, ini sarapan dulu, Pak," panggil ibunya Jurai. Mata Pak Kades berkedip melihat makanan yang terhidang. Ada nasi hangat yang dimasak bercampur dengan upu dan beberapa ekor ikan bakar. "Maaf ya, Pak, saya tidak punya wajan baru, makanya ikannya saya bakar saja. Karena wajan lama saya sudah pernah dibuat masak daging yang Bapak tidak bisa memakannya," kata ibu Jurai sambil tersenyum ramah. Wajahnya lembut dan sangat ramah sekali. "Tidak masalah, Bu, dibakar pun enak. Tapi ini apa, Bu? Mirip sagu ya?" "Kalau di tempat saya ini mirip sagu yang sering dibuat bubur," kata Pak Kades. "Ini upu namanya, Pak. Terbuat dari singkong. Dan upu ini bisa jadi pengganti nasi." Pak Kades nampak lahap sekali makan nasi bercampur upu tersebut, sampai-sampai ia bersendawa setelahnya. Setelah matahari mulai bersinar hangat, Pak Kades, Jurai dan ayahnya berangkat menuju Pahumaan milik dukun yang mereka cari dengan menaiki cis. Cis itu perahu kecil ya. Sekitar setengah jam ke hulu, mereka akhirnya sampai di mana terdapat jamban kecil yang ada sampahnya. Seorang laki-laki, kira-kira berusia sekitar 60 tahunan, tengah duduk di pelataran pondoknya. Laki-laki itu memiliki rambut yang sudah memutih sepenuhnya dan kumis yang juga sudah memutih. Tubuhnya kurus dan berkulit gelap. Bagian mata kirinya cacat. "Ada apa kemari pagi-pagi?" tanya lelaki itu sambil tertawa. Ayahnya Jurai juga ikut tertawa. "Tak mungkinlah kau tak tahu maksud kami kemari. Kami belum sampai sini pun kau pasti sudah tahu kalau kami akan datang kan? Makanya kau duduk di sini menunggu kami," kata ayahnya Jurai. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, lalu menatap lekat ke arah Pak Kades, dan tiba-tiba Pak Kades merasakan ngilu dan sakit yang luar biasa di bagian punggung serta kakinya. Wajah Pak Kades menjadi memerah karena lehernya terasa seperti dicekik. Bagian wajahnya menjadi panas ketika membuat Pak Kades langsung ambruk ke tanah. Ayahnya Jurai langsung berlari mendekati Pak Kades. "Iku elah macam tuh," ujarnya seraya menatap laki-laki tua yang masih tertawa terbahak-bahak tersebut.
Jurai menelan ludahnya. Perlahan-lahan ia berjalan mundur dan bermaksud melarikan diri karena takut melihat keadaan Pak Kades yang seperti itu. Suruh dia pulang dan katakan padanya, apa yang sudah ditanam tak bisa digali lagi, ujar si lelaki tua sembari menyulut rokok tembakau gilingnya. Pak Kades terbatuk. Untuk beberapa saat beliau mengatur pernapasannya. Ayah Jurai mendekati orang tua tersebut, lalu mereka terlibat dalam perbincangan serius. Sesekali ayah Jurai menaikkan nada bicaranya. Bapak tidak apa-apa kan Pak? Apa masih sakit? Tanya Jurai berusaha membantu Pak Kades berdiri. Hampir mati aku, gumam Pak Kades. Beliau terlihat masih lemas. Akhirnya si lelaki tua itu pun mengalah lalu bertanya, berapa kau sanggup bayar aku untuk mematahkan pambanci itu? Pak Kades yang masih lemas dan takut menjawab dengan bibir bergetar. Saya akan bayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil, kata Pak Kades. Karena ia tahu kalau Jamil tak mungkin punya uang banyak untuk membayar dukun tersebut. Baiklah, berarti 3 juta. 3 juta di zaman itu banyak banget teman-teman, ujar si lelaki tua yang membuat Pak Kades terbelalak. Pak Kades menghela nafas berkali-kali. Pak Kades tidak apa-apa. Uang yang kubawa tidak sebanyak itu Jurai. Ya Allah, kepalaku tiba-tiba pusing. Akhirnya mau tak mau Pak Kades terpaksa memberikan barang berharga yang ia bawa untuk mencukupi bayaran tersebut dan menyisakan sebagian uang untuk mereka pulang. Akan kupastikan pasangan itu akan kembali seperti semula, ujar si lelaki tua, lalu menghembuskan asap rokok tembakaunya yang berbau sangat menyengat. Sementara itu istri Pak Kades baru saja sampai di rumah yang ditempati Ivan dan istrinya. Kai Udin nampak masih menunggui mereka sambil terus berdoa. Tubuh Kristi semakin pucat. Bahkan ujung-ujung jarinya sudah mulai membiru. Begitupun juga dengan Ivan. Sesekali Kai Udin meletakkan telapak tangannya di dahi Ivan lalu menatap pada Kristi. Malam itu hujan turun sangat deras, diikuti suara guntur. Air sungai meluap dengan sangat cepat. Raut wajah Pak Kades nampak gelisah. Sesekali beliau menjenguk keluar pondok untuk memastikan hujan yang turun. Meski sebenarnya suara gemuruh hujan begitu jelas terdengar jatuh di atas atap. Kira-kira sekitar pukul 9 atau 11 malam, hujan mulai reda, menyisakan rintik-rintik kecilnya. Mereka berempat berangkat menuju ke daerah sungai yang digunakan untuk mengubur barang-barang ritual dari pambanji tersebut. Air sungai itu sangat keruh dan deras. Lelaki tua terjun ke dalam air dan beberapa kali menarik nafas ke permukaan. Sekitar 30 menit berjuang di dalam arus air yang deras. Akhirnya, bungkusan berisi barang-barang yang diritualkan itu berhasil didapat. Tinggal bungkusan yang berada tepat di seberangnya. Di seberang sungai itu, mereka mengalami sedikit masalah karena perahu yang mereka naiki terbalik sebab terkena hempasan ekor buaya sungai. Jurai yang paling muda di antara mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyeret perahu yang posisinya sudah terbalik itu ke tepi. Meski jantungnya saat itu berasa hendak copot karena kakinya tak sengaja terkena sesuatu benda yang agak kasar dan berduri-duri. Namun akhirnya mereka semua berhasil berenang ke tepi dengan selamat. Si lelaki tua tertawa terbahak-bahak menatap ketiganya yang sudah pucat pasi karena ketakutan. Lalu ia berjalan ke arah patok yang tertancap di pinggir sungai tersebut. Tak butuh waktu lama, bungkusan benda ritual itu berhasil digali dan diambil. Setelah itu, si lelaki tua membongkar kedua bungkusan tersebut dan langsung menguburnya jadi satu. Hujan sudah reda. Suara kodok mulai terdengar bersahutan. Hampir seminggu sudah setelah kepergian Pak Kades. Keadaan Ivan dan Kristi sudah mulai membaik. Keduanya berangsur-angsur sembuh. Pak Muslim dan istri Pak Kades dengan setia merawat keduanya. Singkat cerita, 2 minggu telah berlalu. Ivan dan Kristi sudah berbaikan dan kembali menjalani hubungan yang sangat hangat dan romantis. Sementara Jurai, ia mendapatkan pekerjaan tetap dari Pak Kades dengan upah yang sangat lumayan. Sementara Jamil tak pernah lagi menampakkan diri
setelah dimarahi habis-habisan oleh pamannya. Sementara itu di sisi lain, Ivan berkata, "Semoga Bapak selalu menjadi orang yang bijaksana dan baik hati dan sukses selalu ya Pak. Dan terima kasih atas semua kebaikan Bapak pada saya dan istri," ucap Ivan ketika mereka akan pulang ke kota tempat tinggal Ivan. Dikarenakan Kristi yang sudah hamil tua dan katanya ingin melahirkan dengan didampingi kedua belah pihak keluarganya. "Jujur saya sangat berat kalau Bapak dan Ibu pergi. Tapi saya akan selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu selamat sampai tujuan dan bisa secepatnya kembali ke sini lagi. Dan juga semoga anak kalian nanti menjadi anak yang soleh-solehah," kata Pak Kades yang langsung dicubit oleh istrinya. "Tidak apa-apa Bu, saya tidak tersinggung. Malah saya sangat senang mendengarnya," ujar Ivan tersenyum. Dan kisah ini pun selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Tanah Kalimantan yang dituliskan Om Ras Pambanci dari Tanah Kalimantan. Atau sebuah guna-guna yang hanya ada dua kemungkinan jika sudah terkena, hidup berpisah atau mati bersama. Dan alhamdulillahnya Pak Ivan dan Kristi selamat ya, dengan cara membongkar buhul yang telah ditanam di antara sungai yang sangat-sangat dalam, dan sungai itu saling berseberangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Om Ras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.